Baik, kita akan pelajari pelajaran yang ke-10 di bahasa Indonesia, pelajaran 10. Judulnya apa, Heng? Kebaktian dari pembuangan kepada pemulihan. Sebelum kita lanjutkan, kita harus mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan pembuangan. Bahasa Inggrisnya exile. From exile to restoration. Jadi harus mengerti apa arti pembuangan dan pemulihan. Exile mungkin lebih tepat kalau diterjemahkan tawanan. Penawan. Ya. Pembuangan juga betul, tapi biasanya lebih umum tawanan. Dari tawanan sampai kepada pemulihan. Kalau dibilang tawanan, tentu ada yang ditawan dan ada yang menawan. Ini bicara tentang siapa? Kerajaan Yehuda diserbu oleh Nebukadnezar. Lalu seperti lazimnya kebiasaan zaman itu, penduduk yang ditaklukkan diangkut ke negeri yang menaklukkan. Istilahnya disandra. Jadi bangsa Yehuda diserbu, lalu orang Yehuda diangkut ke Babylon. Nah, sekarang kita mesti tahu tahun berapa sampai tahun berapa yang dibilang bangsa Yehuda ditawan di Babel. Yang sudah ingat berapa tahun? 70 tahun. Penyerbuan pertama oleh Nebukadnezar ke Yehuda itu terjadi tahun 606 sebelum Tarik Masehi. Jadi serbuan pertama 606. Raja Yehuda waktu itu adalah Jehoyakim. Kemudian penyerbuan yang kedua terjadi tahun 597. Rajanya Jehoyakin. Tadi M, yang kedua N. Kemudian penyerbuan yang terakhir tahun 586. Rajanya adalah Sedekia. Jadi berapa kali diserbu? 3 kali. Nah, kemudian Babylon runtuh tahun 539. Siapa yang menghancurkan? Raja Kores dari Persia. Jadi 70 tahun itu terhitung dari 606 sampai 536. Saya silap sedikit. Babylon hancur 539 oleh Kores. Nah, tahun 536 Raja Kores memberikan perintah semua orang Yehuda yang ingin kembali ke Yerusalem, silahkan kembali dan bangun kembali Ka'bah. Biaya ditanggung oleh negara. Luar biasa. Nah, jadi pelajaran yang akan kita pelajari adalah mulai dari tahun 606 sampai tahun 536. From exile to restoration. Ada 3 kali perintah. Kores tahun 536, Darius tahun 520, kemudian yang terakhir Artaxerxes tahun 457 sebelum Tarik Masehi. Baik, dengan keterangan itu kita sudah siap masuk di introduction. Bagi orang Yehuda, orang Yahudi, perkara yang paling penting dalam dunia atau tempat yang paling penting buat mereka adalah apa? Ka'bah. Buat orang Yahudi, Ka'bah itu sangat signifikan dalam kehidupan
nasional dan kehidupan agama. Jadi baik sebagai bangsa, baik sebagai agama, Ka'bah memegang peranan yang sangat-sangat penting. Puncak daripada perbaktian terjadi di mana? Di Ka'bah. Ka'bah juga merupakan pusat daripada identitas agama dan bangsa. Buat orang Yahudi, mengapa Ka'bah penting? Karena itu adalah tempat tinggalnya Tuhan, the dwelling place of the Lord. Buat mereka, Ka'bah adalah tempat untuk cleansing, penyucian, untuk mendapat pengampunan, untuk dapat anugerah, untuk mengalami apa yang disebut reconciliation atau pendamaian. Jadi tempat yang paling penting di atas dunia bagi orang Yahudi adalah apa? Ka'bah. Dan mereka tidak pernah bisa berpikir dunia tanpa Ka'bah. Jadi pada waktu nabi-nabi katakan Ka'bah akan dihancurkan, mereka tidak percaya. Masa Ka'bah bisa hancur? Tempat tinggalnya Tuhan, Tuhan yang paling berkuasa di dunia, masa biarkan Ka'bahnya, tempat tinggalnya dihancurkan? Jadi mereka take for granted. Apapun yang mereka perbuat, Ka'bah akan tetap berdiri. Makanya pada waktu Nebukadnezar datang, lalu hancurkan tuh Ka'bah, mereka itu istilahnya terpukul benar. Mereka nggak pikir, loh, kok Tuhan biarkan tempat tinggalnya diobrak-abrik, dihancurkan oleh bangsa kafir. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian discussion. Oleh karena hal ini, banyak di antara orang Yahuda tidak percaya amaran para nabi bahwa Ka'bah, mereka benar-benar terpukul pada waktu akhirnya Ka'bah dihancurkan oleh Babylon. Namun demikian, Tuhan di dalam kasih dan hikmatnya yang tak terduga masih memberikan second chance. Kamu akan bebas dari tawanan. Harinya akan datang, saya akan pulihkan kamu kembali ke tanah airmu. Itulah Tuhan, panjang sabar. Seharusnya Israel atau Yehuda harusnya sudah habis, sudah tamat riwayatnya. Tapi Tuhan masih memberikan waktu. Sebenarnya waktu tawanan Babel, mereka itu sudah harus habis. Karena penyembahan berhala tidak bisa disembuhkan. Nabi demi nabi sudah datang dengan segala cara, dengan segala kata-kata, bujuk rayu, templakan, teguran yang keras. Tapi nggak bisa. Akhirnya Tuhan katakan, sudah, kalau memang dengan omongan nggak bisa, mudah-mudahan dengan tawanan. Ditawan di Babel 70 tahun. Tuhan masih kasih second chance. Nah, kalau saudara-saudara baca di Daniel pasal 9 ada istilah 70 kali 7. Ingat? Berapa itu? 490 tahun. Tuhan masih stretch 490 tahun lagi. Makanya Yesus waktu ditanya oleh Petrus, ya guru, sampai berapa kali saya harus ampuni orang yang bersalah pada saya? Apakah sampai 7 kali? Yesus katakan, no, bukan sampai 7 kali, sampai 70 kali 7. Nah, dari mana Yesus dapat 70 kali 7? Dari Daniel pasal 9. Lihat orang Yahudi, seharusnya sudah ditutup pintu kasihannya, tapi Tuhan masih stretch 70 kali 7, 490 tahun. Jadi dalam kemurahannya Tuhan memberikan janji
bahwa mereka akan dipulihkan kembali. Next please. Nah, ada beberapa isu sehubungan dengan worship, mulai dari exile sampai kepada restoration. Isu yang pertama adalah isu apostasy. Kalau bahasa Indonesianya apostasy apa? Kemurtadan. Nah, kalau sudah baca bahasa Grekanya, apostasy itu arti sebenarnya adalah rebellion. Apa rebellion? Pemberontakan. Jadi isu yang pertama adalah masalah tentang apostasy atau pemberontakan atau kemurtadan. Nah, sekarang kita baca Ezra pasal yang ke-8. Sampai berapa jauh pemberontakan mereka kepada Tuhan. Yehezkiel 8 ayat 6. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Jadi kekejian yang besar ini dilakukan oleh umat Tuhan di mana? Kekejian yang besar ini dilakukan di Ka'bah, tempat tinggalnya Tuhan, di Ka'bah. Bayangkan di Ka'bah. Kalau di luar Ka'bah kita masih mengerti. Ini di dalam Ka'bah. Lalu ayat yang ke-9 itu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Nah, siapa itu mereka? Ayat 11. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan biasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor kukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap kukupan itu naik ke atas. Ayat 13. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Baik, kalau saya ikuti saya, di ayat 3 dikatakan di sana image of jealousy. Ayat 6 great abomination. Ayat 9 wicked abomination. Ayat 13 greater abomination. Dan ini terjadi di Ka'bah. Siapa yang memimpin upacara kekejian ini? Imam dan tua-tua. Kemudian baca ayat 14. Ida. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamos. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Tamos itu adalah dewa kesuburan yang disembah oleh orang kafir, tapi penyembahan ini sekarang dilakukan di mana? Di Ka'bah Tuhan. Siapa yang memimpin? Imam-imam. Ayat 16 itu. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Baik. Biasanya imam-imam kalau memimpin upacara kebaktian menghadap ke mana? Barat.
Jangan lupa imam-imam memimpin kebaktian menghadap ke barat. Ke barat. Kenapa menghadap ke barat? Membelakangi. Tuhan mau supaya matahari yang disembah itu dibelakangi. Makanya Ka'bah itu menghadapnya ke barat. Tuhan bilang kalau kamu dirikan Ka'bah harus ke barat. Pendeknya matahari harus di belakang kamu. Tapi di sini yang 25 orang itu membelakangi apa? Membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah dan mereka menghadap kemana? Ke timur. Dan siapa yang disembah? Matahari. Di mana terjadi? Di Ka'bah. Jadi saudara lihat sekarang sudah keterlaluan. Kalau misalkan rakyat jelata yang bikin ini kebaktian, ya dimengertilah. Tapi ini imam-imam, anggota board, pendeta, pada nyembah kepada matahari dan tidak kepalang tanggung. Di mana dibikin? Di Ka'bah. Haji Hasil katakan kekejian yang jahat, kekejian yang lebih besar, kekejian yang lebih besar lagi. Inilah yang disebut apa? Rebellion. Apostasi. Idolatry in the temple. Menangisi siapa? Paulus. Kenapa mereka lakukan ini? Buka hari Minggu, paragraf kedua. Dosa-dosa rahasia Baca yang keras. disembunyi oleh para imam dan tua-tua adalah praktik penyembahan keji dan menjijikkan dari kebudayaan mereka. Dari kebudayaan mereka. Kemudian Mereka yang seharusnya menuntun umat Tuhan kepada penyembahan yang benar telah menyesuaikan penyembahan mereka itu kepada kebiasaan buruk dan berdosa di lingkungan mereka pada zaman itu, sehingga membawa kekejian dari budaya sekitar masuk ke dalam bait suci Allah. Begitu ironisnya hal itu sehingga hanya dengan kedatangan pasukan Babilonia saja Allah yang dapat mengakhiri penajisan bait suci Allah. jadi yang ditekankan adalah apa? Kata apa? Ini adapting. Di bahasa Indonesia apa? Penyesuaian. Penyesuaian. Jadi bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan jadi bangsa pilihan untuk apa? Untuk jadi terang ke seluruh dunia. Nabi Yesaya katakan supaya keselamatan bisa sampai ke ujung dunia melalui kamu. Tapi gantinya jadi terang, mereka menyesuaikan diri dengan kebudayaan, dengan agama orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi kata kuncinya adalah apa? Adapting. Gantinya jadi terang, mereka ikut dosa mereka, Israel ikut dosa mereka, sehingga berhala-berhala yang disembah mereka, orang kafir, menjadi objek penyembahan mereka juga. Jadi kata kuncinya adalah apa? Apa aplikasinya? Sebagaimana Israel jasmani dahulu kala mengadop, menyesuaikan diri dengan kebudayaan sekeliling, ini juga sedang terjadi di mana? Di antara umat Israel rohani sekarang ini. Masih ingat statement yang pernah saya sebutkan kepada saudara di buku Christ of Jack Lawson? Sesebat katakan garis demarkasi yang memisahkan antara umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan semakin hari semakin kabur, semakin kabur. Maksudnya sekarang ini hampir-hampir tidak bisa dibedakan mana umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan. Yang seharusnya dunia bertobat
ke gereja. Ini sesuai katakan, sekarang yang sedang terjadi, tiap hari gereja bertobat menjadi seperti dunia. Itu sebenarnya perlu reformasi di gereja kita. Revival and reformation. Jadi isu yang pertama, apostasi, pemberontakan. Mengapa ini terjadi? Karena umat Tuhan menyesuaikan diri dengan kebudayaan agama yang ada di sekeliling mereka. Yang seharusnya mereka menarik orang dunia ke gereja, apa yang terjadi? Mereka yang tertarik ke dunia. Itulah isu. Sampai akhirnya tidak ada cara lain untuk membersihkan pemberontakan ini selain dengan membiarkan Babylon menghancurkan Yehuda, karena sudah tidak bisa diobati dengan kata-kata, dengan bujuk rayu. Baik, kemudian isu yang kedua, hari Senin, worshiping the image. Ini cerita tentang siapa? Cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya tidak perlu kasih detailnya. Kalau ini cerita sudah hafal di luar kepala. Nah, kalau sudah baca pelajaran hari Senin, disebutkan di sana, the final test in the last days, ujian terakhir pada zaman akhir, berhubungan dengan apa? Apa yang akan jadi isu di dalam final test? Worship. Tentang apa? Worship. Tentang worship. Manusia di dunia akan terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama yang menyembah pencipta, tapi kubu yang kedua menyembah apa? Menyembah patung, menyembah berhala. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada satu simbol, satu type yang menggambarkan apa yang terjadi pada zaman akhir, yaitu pada waktu Nebukadnezar membuat sebuah patung besar yang terbuat dari apa? Dari emas. Untuk kepentingan apa Nebukadnezar membuat patung yang seluruhnya dari emas? Ada dua kepentingan, dua sebab. Satu, dalam Daniel 2, Nebukadnezar dapat mimpi. Mimpinya tentang apa? Sebuah patung. Nah, patung yang besar ini, apanya yang terbuat dari emas? Hanya kepala. Jadi emas akan diganti dengan perak. Siapa itu emas? Babylon. Tapi Babylon walaupun emas akan diganti oleh apa? Nebukadnezar tidak senang. Nebukadnezar mau supaya kerajaan emas ini berdiri selama-lamanya. Itu sebabnya dia suruh bikin patung semuanya apa? Emas. Untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Babylon tidak akan diganti oleh perak, akan langgeng selama-lamanya. Itu satu. Kemudian menurut penyelidikan penemuan arkeologi didapati bahwa pada saat itu sedang terjadi kudeta. Jadi ada sekelompok orang mencoba untuk menggulingkan Nebukadnezar. Tapi kudeta itu berhasil dibatalkan. Jadi Nebukadnezar sekarang mau memastikan supaya bawahannya akan loyal kepadanya. Makanya dibikin patung. Itu keterangan tambahan dari para arkeologis untuk meminta ketegasan daripada rakyatnya, pembesar-pembesar di bawahnya, bahwa mereka akan setia
kepada Nebukadnezar, makanya dibikin patung emas itu. Nah, saudara-saudara sudah hafal ceritanya. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau kompromi. Walaupun kami akan dimasukkan ke dapur api, walaupun Tuhan tidak akan menyelamatkan kami dari dapur api, tapi kami akan tetap berdiri pada prinsip tidak akan sembah patung binatang itu, patung itu. Nah, harinya akan datang, saudara-saudara, bila mana hal yang sama akan terjadi. Kita diberikan pilihan menyembah Tuhan kali kita ataukah menyembah patung binatang. Itu kita bisa baca di Wahyu pasal yang ke-13. Apa jadi kalau kita tidak menyembah patung binatang? Apa saja? Tangkap, dibunuh, Kita akan dianiaya, akan mengalami boikot ekonomi, bahkan kita akan dibunuh. Nah, kalau seandainya itu datang, apakah kita sudah siap? Jangan lupa itu adalah final test. Di UNAI ada 2 macam tes. Satu, daily quizzes. Tiap hari ada kuis. Tapi akhir kuartal, akhir semester ada apa? final. Biasanya mahasiswa kalau kuis-kuis yang kecil apa? Itu tidak perlu itu. Padahal itu sangat apa? Menentukan. Kita harus belajar baik-baik supaya bisa mengikuti daily quiz dan akhirnya siap untuk menghadapi apa? Final test. Tapi banyak orang yang take for granted, tunggu saja yang paling penting apa? Final test. Nah, yang terjadi sekarang ini, di ujian harian aja kita sudah fail, apalagi kapan? Final test. Kalau final test menyangkut masalah hidup atau mati. Kalau kamu begini hidup, kalau kamu begitu mati. Sekarang ini belum life and death issue. Baru masalah pekerjaan, masalah pendidikan. Tapi umat Tuhan sudah banyak yang apa? Yang menyerah. Nah, apa yang terjadi di Daniel 3 itu akan terulang kembali di zaman akhir. Kita diamarkan, kita harus siap sedia supaya kita bisa berdiri teguh, tidak kompromi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baik, di hari yang berikutnya, hari Selasa, Sama seperti kalau saudara baca hari Selasa, ini masalah apa? Yang pertama tadi masalah apostasi, yang kedua masalah tidak kompromi, yang ketiga satu kata masalah apa? Priority. Apa itu priority? Prioritas. Waktu bangsa Yehuda sudah kembali ke Yerusalem, mereka punya tugas adalah membangun apa? Ka'bah. Karena Ka'bah Salomo yang megah itu kan sudah hancur. Jadi mereka mau bangun Ka'bah yang kedua. Siapa yang pimpin? Gubernur siapa? Zerubabel. Jadi waktu mereka sudah tiba di Yerusalem, mereka mulai bangun. Tapi dapat rintangan, dapat tantangan dari musuh. Akhirnya mereka katakan, kalau demikian, belum waktunya bagi kita untuk dirikan apa? Ka'bah. Jadi pembangunan Ka'bah bagaimana? Berhenti. Karena mereka katakan, it is not time yet to build the temple. Tetapi, apa yang mereka bangun waktu itu?
rumah mereka. Rumah yang bagaimana? Rumah yang megah. Lalu Tuhan kirim Nabi Hagai dan siapa lagi? Satu lagi, Hagai dan Sakaria. Dua nabi dikirim oleh Tuhan sekaligus. Masih ingat Nuh begitu turun dari bahtera, yang pertama dibangun adalah Mezbah, ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi bangsa Yehuda dia bikin apa? Rumahnya dulu. Jadi isunya adalah kepentingan duniawi, kepentingan pribadi telah mengambil alih spiritual responsibilities. Mereka dirikan panel home, rumah yang megah. Itu terdapat dalam Hagai pasal yang pertama. Kalau mengingat statement Yesus yang berhubungan dengan ini, statement yang mana? Carilah dahulu apa? Maka yang lainnya akan. Tapi kita balikan statement. Carilah keperluan hidupmu lebih dulu, maka surga akan ditambah. Tidak demikian. Jadi Matius 6 ayat 33, harta yang harus diambil lain memang dahulu. Karena banyak orang akhir cari surga, tapi nomor 5 pekerjaan dulu, pendidikan dulu, rumah tangga dulu, baru banyak surga. Yesus kata no, carilah dahulu kerajaan surga, yang lain akan ditambah. Jadi orang Yehuda seperti juga kita sekarang, we neglecting yang paling penting, yaitu apa? Relationship with the Lord. Jadi jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan diterlantarkan hanya karena kepentingan dunia. Baik, kemudian yang berikutnya masalah apa? Promises dan prophecy. Kalau Tuhan berjanji, pasti akan digenapi. Kalau saya baca buku Yusuf, buku Joshua, apa yang Joshua katakan tentang janji Tuhan? Maka semua yang Tuhan janjikan, semuanya apa? Dipenuhi. Coba buka Joshua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Itulah kalau Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, tidak ada satu pun apa yang dijanjikannya yang tidak dipenuhi. Semua apa? Dipenuhi. Jadi jangan lupa, janji Tuhan selalu dipenuhi. Beda dengan janji yang janji manusia. Seringkali kita berjanji, kita tidak penuhi. Kalau Tuhan enggak, semua yang diucapkannya sebagai janji itu. Ini termasuk nubuatan. Tetapi jangan lupa, karakteristik yang kedua dari janji Tuhan ialah janji Tuhan itu apa? Bersyarat. The promises of God are not unconditional. Semua janji Tuhan selalu ada syarat. Misalkan dosa kita pasti diampuni. Ada syaratnya atau tidak? Akibatnya? Nah, syarat. Dosa kita diampuni atau tidak?
Apa syaratnya? Mengaku dan bertobat. Ada 2 ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. If we confess, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan akan apa? Ampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ada apanya? If. Oke, sekarang Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Barang siapa yang cover up, apa nih cover up? Menutupi. Siapa yang menutupi dosanya, dia tidak akan beroleh rahmat dan beroleh keampunan. Tapi barang siapa yang mengaku dan meninggalkan, dia akan beroleh rahmat, beroleh pengampunan. Jadi janji Tuhan ada apa? Inilah yang tidak dimengerti oleh bangsa Israel. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh banyak orang Kristen sekarang ini. Yaitu masalah apa? Banyak orang Kristen kalau dengar kata penyulutan alergi. Kalau mendengar hukum Tuhan, alergi terhadap hukum Tuhan. Padahal kalau saudara baca Alkitab, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Contohnya, janji akad nikah antara Tuhan dan bangsa Israel di kaki Bukit Sinai, bunyi di mana? Tuhan bilang, jikalau kamu menurut perintah, maka kamu akan jadi bangsa kesayanganku, jadi bangsa pilihanku, kamu akan menjadi kerajaan imam yang akan memberitakan kebenaran Tuhan kepada dunia. Jadi bangsa Israel dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan. Tapi ada apa? Syarat. Syaratnya adalah apa? If you obey. Saya nggak tahu mengapa umumnya gereja Kristen sekarang tidak melihat ayat ini, bahwa bangsa Israel itu dipilih sebagai umat pilihan. Tapi ada apa? Syaratnya if you obey. Ternyata kalau sudah pelajari Alkitab Perjanjian Lama, mereka obey or disobey. Disobey, terus-terusan disobey. Sampai nabi demi nabi dikirim, mereka tidak gubris. Akhirnya Tuhan tidak punya jalan lain, dipakai siapa? Babylon untuk menghukum mereka. Ini karena apa? Karena mereka disobey. Jadi jangan lupa, promises of God, prophecy of the prophets are not unconditional. Apa yang penting? Obedience. Baik, yang terakhir untuk pelajaran 10, isu yang berikutnya adalah doa dari Nehemia. Apa pekerjaan Nehemia? Kapir. Kalau cupbearer artinya apa? Kalau raja mau minum anggur, sebelum raja minum, siapa yang minum? Cupbearer ini. Karena zaman dulu cara untuk membunuh raja adalah apa? Diracuni minumannya. Jadi kalau minuman itu ada racun, yang mati lebih dahulu siapa? Kapir. Jadi Nehemia jadi bumpernya raja. Sebelum raja minum, Nehemia harus apa? Minum. Tunggu sebentar. Kalau Nehemia tergeletak, artinya minumannya ada racun. Jadi cupbearer ini orang sangat Percaya. dipercaya. Jadi satu kali
mukanya Nehemia muka panjang. Raja ini cepat tanggap juga. Nggak biasanya kamu begini. Kenapa kamu susah? Kenapa kamu murung? Nehemia katakan, bagaimana saya tidak susah di tanah air saya. Lalu saya dapat laporan tembok-tembok kota peluru saya dalam keadaan puing-puing, rusak berantakan. Jadi mau apa? Kasih saya leave of absence. Saya mau pergi ke Yerusalem untuk bangun kembali tembok itu. Akhirnya Raja katakan, silakan. Raja itu punya kepercayaan penuh. Semua yang diminta Nehemia diberikan. Lalu Nehemia, walaupun dia gubernur, tapi dia dekat sama siapa? Sama Tuhan. Sudah harus baca doanya. Ini bukan doa pendeta, doa gubernur, tapi isinya lebih hebat dari doa pendeta. Baca doa, luar biasa. Jadi saudara, kalau ada kesulitan, kalau ada problem, pertama kita lakukan adalah Berdoa. berdoa. Akhirnya Nehemia berangkat. Walaupun tantangan begitu hebat, siapa-siapa ini yang menantang? Tobia. Siapa-siapa? Siapa yang menantang Nehemia? Tobia. Nehemia ini orangnya memang gubernur berani. Kalau di Indonesia dulu ada satu yang berani, siapa? Ali Sadikin. Memang kalau dilihat yang salah, tidak kepala tangan. Kalau Esra, dia kan imam. Kalau lihat ada orang berbuat dosa, saking keselnya, yang dicabut adalah apa? Rambut. Rambutnya Janggut. sendiri. Kalau Nehemia enggak, dia lihat orang bersalah, rambut orang itu. Kadang-kadang di tentara ada satu imam, dia taruh di Ka'bah tempat simpan perpuluhan. Dulu perpuluhan kan hasil tanaman, jadi perlu uang. Ada imam taruh orang kafir di ruang perpuluhan. Nehemia lihat, Nehemia langsung ambil barang-barang orang itu, dibuang keluar, ditegur itu imam. Itu masalah. Jadi waktu Nehemia diancam mau dibunuh, dia bilang, saya tidak akan takut sama kamu, coba bunuh saya. Makanya dengan kepulauan Nehemia, tembok kota Yerusalem benar Terbangun. dibangun dalam tempo yang sangat Singkat. berapa hari? 50 something. 52 hari. 50 hari. Sampai musuh katakan, sesungguhnya yang bangun tembok bukan umat Tuhan, Tapi Tuhan. sendiri. Musuhnya bersaksi itu. Yang tadinya mau mengganggu, tapi karena Nehemia berani. Bayangkan, yang membangun tembok itu, tangan satu pegang alat membangun, tangan satu pegang apa? Senjata. Pegang senjata. Jadi di sini gergaji, gergaji di sini tombak. Kenapa? Karena musuh bisa datang setiap saat. Tapi di bawah kepemimpinan Nehemia yang hebat itu, 52 hari tembok berdiri. Sampai musuh katakan, yang bangun bukan Nehemia dengan umat, tapi Tuhan sendiri bangun. Luar biasa. Apa yang harus dicontoh? Ingat, rintangan yang terjadi biasanya disebabkan karena kita melanggar Tuhan. Kalau kita melanggar Tuhan, ada apa? Obstacle. Tapi untung ada seorang seperti Nehemia yang doanya sangat menjamah. Kalau sudah lihat Alkitab saya, semua doa Yeremia saya tandai dengan pensil biru. Baca. Nanti sudah pulang ke rumah,
pada waktu setiap kali Jeremia berdoa, garisi dengan hijau dan baca berulang kali. Kelihatan dari situ Nehemia sangat dekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya doanya dijawab, walaupun rintangan begitu hebat, tapi tembok akhirnya berdiri. Karena apa? Intercessory prayer. Apa intercessory? Doa syafaat. Oke, in conclusion, jangan lupa object of worship hanya satu, yaitu siapa? Kristus. Object of worship adalah hanya satu, yaitu Kristus. Mengapa? Karena dialah pencipta kita, karena dialah juga penebus kita. Jadi jangan worship yang lain. Karena sekarang ini banyak orang punya berhala. Dan berhala yang paling berbahaya saya lihat adalah yang dibawa anak-anak ke gereja, ke sekolah. Hari-hari cocok. Itu sangat bahaya. Yang kedua, penyesuaian kepada dunia bisa jadi atau nampaknya memberikan keuntungan besar, tapi akhirnya selalu merugikan secara rohani. Jadi hati-hati. Apa dosa Israel di zaman Ezekiel? Dia menyesuaikan diri dengan kebaktian orang kafir. Bayangkan, penyembahan berhala dibawa ke mana? Ke Ka'bah. Dan yang mimpin upacara siapa? Ya, kalau sekarang anggota board dan pendeta. Nah, kalau anggota board dan pendeta sudah buat, rakyatnya gimana? Ya ikut saja. Jadi kata penyesuaian sangat berbahaya. Yang ketiga, jangan biarkan kepentingan dunia merintangi, menghalangi tanggung jawab rohani kita. Ini bicara tentang prioritas. Jadi kalau saudara ditanya, bagi saudara, apa yang paling penting dalam hidup saudara? Mungkin ada katakan rumah, pekerjaan, pendidikan. Tapi malam ini kita diingatkan, saudaraku, perkara yang paling penting bagi hidup kita menurut Alkitab adalah kerajaan surga, adalah keselamatan kita. Apa gunanya? Yesus katakan kalau kita memperoleh dunia dan segala kemuliaan